Halo pemirsa setia nonton singkat, kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Jane adalah konsultan politik. Kini ia menghilang dari dunia politik akibat beberapa skandal yang bertentangan dengan undang-undang di Amerika. Dalam karirnya, Jane 4 kali kalah berturut-turut sebagai konsultan dalam pemilihan presiden dan wali kota di Amerika. There's no getting that back. In the wake of serious political scandal. Sejak saat itu ia meninggalkan pekerjaannya dan selama 6 tahun Jane mengasingkan diri, tinggal jauh dari pemukiman padat penduduk. Hingga suatu hari Neil dan Ben yang juga konsultan politik mendatangi kediamannya, mengajak Jane kembali terlibat dalam politik pemilihan presiden Bolivia, kubu Castillo, yang kini tertinggal 30 poin dengan lawan politiknya Rivera. Awalnya Jane menolak, tapi Neil mencoba membujuknya dengan memberitahu bahwa lawan politiknya juga menggunakan jasa konsultan Beth Candy yang tak lain musuh bebuyutannya yang juga membuat Jane vakum dari dunia politik. Castillo. Setibanya di Bolivia, Jane tak langsung terlibat diskusi. Ia butuh penyesuaian dengan cuaca dan keadaan di sana. Saat tim Castillo membuat kampanye reklame TV, Jane hanya masih bisa melihat saja. Dan menurutnya apa yang mereka lakukan terlihat konyol. Saat jejak pendapat bersama beberapa calon presiden lainnya, Jane juga masih belum mengeluarkan strateginya. Di sana ia terkejut ketika Beth Candy menemuinya, lalu sedikit berbincang tentang kabar masing-masing. Setelah jejak pendapat selesai, di luar gedung, Castillo tiba-tiba diserang oleh seorang pengunjung. Merasa tak terima, Castillo pun memukul pengunjung itu yang akhirnya dipisah oleh sukarelawan Castillo bernama Eduardo. Castillo seorang milioner, dikenal senator yang konservatif dan mewakili globalisasi. Sebelumnya, Castillo pernah terpilih menjadi presiden 15 tahun yang lalu. Ia menswastanisasi beberapa industri dan tentunya ia juga pernah terlibat beberapa masalah saat menjabat. Dengan kejadian pemukulan itu, Jane memiliki ide untuk membuat citra atau brand untuk Castillo. Apa yang dilakukan belum tentu lawan politik beratnya Rivera berani melakukannya. Rivera dan beberapa calon lainnya hanya mengusung tentang membangun kepercayaan rakyat dan kesejahteraan. Sedangkan Jane ingin mengusung brand tentang krisis di segala bidang di Bolivia dan mencoba menghilangkan citra yang pro pada pengusaha. This is a crisis. Our brand, crisis. Di depan pers, Jane ingin Castillo tak mengungkit masalah penyerangan dan jangan pernah mengatakan permohonan maafnya tentang kejadian itu. Jane juga mengatur cara berpakaian Castillo agar tampak lebih berwibawa. Brand krisis yang diusung Castillo disambut baik oleh masyarakat. Ia mulai berkampanye di depan buruh pabrik dan beberapa tempat sosial. Strategi Jane mulai menampakkan hasil. Poin Castillo perlahan mulai naik. Tak cukup di situ saja, menaikkan poin juga tak mudah menggeser kedudukan Rivera. Ia menawarkan untuk melakukan politik negatif dengan menyewa orang yang ahli di bidangnya. Castillo tak menyetujuinya karena rakyat Bolivia sangat membenci itu. Tanpa sepengetahuan Castillo, Jane menyuruh Blank untuk menyelidiki riwayat Castillo dan Rivera.
Jane dan Blank mulai memanasi Castillo dengan membuat selebaran tanpa sepengetahuan timnya yang isinya tentang Castillo mempunyai skandal dengan wanita lain, dan kabar itu dibuat oleh lawan politiknya Rivera. Rencana itu berhasil. Castillo akhirnya menyetujui rencana Jane untuk melakukan politik negatif dan melakukan serangan balik pada kubu Rivera. Blank mendapatkan catatan tentang penggelapan dana yang dilakukan Rivera beberapa tahun lalu, dan itu yang dijadikan serangan balik pada kubu Rivera. Pat Candy tahu bahwa isu yang beredar hasil buah Jane dan timnya. Candy tak terpancing dan tetap mengikuti permintaan Rivera untuk berkampanye secara positif. Jane nampaknya kali ini bukan hanya sekedar persaingan kerja dengan Candy, namun benar-benar ingin balas dendam dengannya. Suatu malam, Jane, Eduardo, dan temannya bersenang-senang. Mereka mengerjai Candy yang dimana kamarnya tepat berada di depan kamar Jane. Perbuatan mereka membuat Jane berurusan dengan polisi karena laporan Candy yang merasa terganggu. Melalui timnya, Jane berhasil dibebaskan, yang membuat Jane dendam pada Candy karena di pertarungan pemilihan wali kota Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, sebagai rival, Candy membocorkan keburukan sisi putri calon wali kota yang terlibat narkoba, yang akhirnya membuat putri calon wali kota melakukan bunuh diri. Di situ Jane merasa telak kalah oleh Candy dan juga yang membuatnya vakum dari dunia politik. Dalam perjalanan melanjutkan kampanyenya, rombongan Castillo dihadang oleh warga yang menyuarakan tentang referendum IMF. Castillo yang langsung turun tangan menerima aspirasi itu dan berjanji akan melaksanakannya. Secara tidak langsung, Castillo berhasil meluluhkan hati warga dengan populasi 60% penduduk Bolivia. Kini tinggal 3 kandidat dengan Castillo di urutan ketiga. Jane memikirkan cara untuk mengambil suara kandidat yang tak lolos ke putaran final. Ia meminta bantuan Neil dengan menemui temannya sebagai duta besar Amerika Serikat di Bolivia untuk membuat berita positif tentang kandidat nomor 2, Velasco. Ia juga membuat rumor tentang foto Rivera yang bersanding dengan foto penjagal era Nazi. Rencana deal keduanya berhasil. Velasco mendapat suara dari beberapa kandidat yang tidak lolos putaran akhir. Dan rumor tentang Rivera juga berhasil. Beberapa suara kini terbagi pada Castillo dan Velasco. Rencana selanjutnya mengambil suara kedua kubu dengan strategi terakhir Jane yang akan digunakan pada jejak pendapat di putaran terakhir. Di persiapan jejak pendapat terakhir, Jane yang sedang serius membaca biografi Joseph Goebbels, Candy memanasi Jane bahwa Castillo tak akan memenangkan pemilihan ini. Jane membacakan Candy kata mutiara dari buku itu yang berbunyi, mungkin bisa saja mempertahankan kekuasaan dengan kekuatan senjata, tapi lebih baik memenangkan hati seluruh negeri. It may be possible to hold power based on guns. It is far better to win the heart of a nation. Putaran terakhir jejak pendapat berlangsung. Ketiga kandidat mengkampanyekan visi misinya. Castillo dalam orasinya terlihat lebih elegan, berbeda dengan Rivera yang terlihat lebih semangat membara dengan provokasi yang kuat membuat para hadirin ikut turut dalam orasinya. Dan yang membuat suasana menjadi pro Rivera ketika Rivera mengutip kata Joseph Goebbels yang dikatakan oleh Jane. Tim Castillo yang mendengar kutipan itu nampak kalah langkah. Namun sebaliknya, ini merupakan strategi Jane. Ia berhasil dan mempengaruhi Candy dengan kutipan itu. Jane ingin tim Castillo membuat kabar ke media-media tentang kutipan itu berasal dari Joseph Goebbels, yang tak lain adalah teman dekat Hitler sekaligus menjabat sebagai Menteri Propaganda Nazi. Di akhir cerita, setelah menang pemilu dan menjadi presiden Bolivia yang kedua kalinya, janji Castillo tentang referendum IMF dia ingkari.
Kabar itu terdengar rakyat Bolivia yang membuat warga turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.